Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillah. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan subuh yaumil ahad yang berkah ini, mari kita membahas tentang perkataan seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Antaqi. Abdullah Al-Antaqi, beliau berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 perkara yang itu menjadi obat hati. Nah, jadi beliau memberikan resep, ada 5 perkara yang bisa menjadikan obat buat hati. Para jamaah sekalian, sebagaimana halnya badan yang bisa sehat dan bisa sakit, maka begitu juga hati. Hati ini juga bisa sehat, juga bisa sakit. Bahkan sebenarnya kesehatan jasmani badan itu adalah pengaruh, ya, kesehatan badan atau sakitnya jasmani atau badan kita ini itu banyak sekali dipengaruhi oleh hati kita. Jadi kalau hati itu sehat, maka insya Allah akan mempengaruhi kesehatan badan kita. Kalau hati itu sakit, maka juga bisa dipastikan akan mempengaruhi kesehatan badan kita atau jasmani kita. Ada pepatah zaman dulu, apa bahasa apa zaman dulu? Insano apa itu? Masih ingat ya? Saya enggak bisa. Insano polis, itulah pokoknya itu. Di dalam badan yang sehat terdapat apa? Di dalam jiwa yang sehat. Gimana? Lupa bahasanya dulu ya. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, artinya sangat mempengaruhi sekali. Sebenarnya kalimat ini, ya, bahasa apa namanya? Bahasa Yunani, ya. Itu sebenarnya berasal dari perkataan Nabi kita. Nabi kita pernah menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluha jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, sehat nih dagingnya itu, segumpal daging tadi, maka seluruh badan seseorang itu akan jadi sehat. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Tapi sebaliknya, apabila hati itu sakit, maka seluruh badan juga akan menjadi sakit.
ala wahya qalbu. Kata Nabi, segumpal daging itu adalah hati tadi. Nah, jadi penting sekali untuk menjaga hati, qalbu ini, perasaan tadi ya. Bagaimana supaya kita bisa senang, tentram, tenang, bahagia. Walaupun sebenarnya bagaimanapun ketenangan, kebahagiaan, kesenangan di dunia ini itu tidak sempurna kesenangannya. Jadi kalau ada orang mencari, saya kepingin tenang hidup di dunia ini, sebenarnya bagaimanapun kita mendapatkan ketenangan itu belum tenang 100%. Kenapa? Karena ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, kedamaian, ketentraman yang hakiki itu hanya ada apabila seseorang sudah masuk ke dalam surga. Sudah masuk ke dalam surga, itu sudah tenang dah. Tapi yang hidup di dunia ini, walaupun katanya saya alhamdulillah hidup saya tenang, setenang-tenangnya kita hidup, pasti kita punya masalah. Alhamdulillah pasangan suami istri itu hidupnya damai tentram, bahagia. Coba lihatin saja, sedamai-damainya orang berkeluarga, sebahagia-bahagianya orang berkeluarga, itu pasti ada cekcoknya. Nih di sini nih, siapa yang tidak pernah cekcok dengan istrinya? Ayo coba angkat tangan, gak ada potongan. Jangan-jangan tadi malam habis cekcok sama istrinya. Artinya hidup di dunia ini tidak ada yang kita bisa mendapatkan 100% kedamaian. Tidak pernah kita akan mendapatkan 100% ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Kenapa? Karena dunia ini memang tempat cobaan. Kita bisa mendapatkan 100% kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesenangan, kedamaian apabila kita sudah masuk ke dalam surga. Karena di surga itu tidak ada lagi yang namanya kesedihan, kesengsaraan, kebencian, tenang, damai, tentram. Nah, tapi walaupun tidak ada 100% kedamaian, ketentraman, kesenangan di dunia ini, namun kita bisa mengolah hati kita menghadapi cobaan-cobaan yang di dunia ini dengan menghadapinya secara tenang. Ya, cobaan ada, tapi kalau kita menghadapinya secara tenang, maka kita bisa mengolah itu. Kita dihujat orang, dihina orang, tapi kita bisa mengolah itu. Kita bisa menjadikan hati kita itu bisa tidak terbawa emosi. Di situ kita bisa tenang. Ya, di situ kita bisa tenang. Walaupun ibarat kata ya namanya manusia adalah namanya ibarat kata ya kesel lah ya. Mungkin kenapa sih orang ini? Kenapa sih? Nah itu ya. Jadi penting ya kita punya hati ini. Yang namanya hati yang kita sebutkan tadi sama dengan badan. Bisa sehat, bisa sakit. Hati juga begitu, bisa sehat juga bisa sakit. Nah, ketika hati sakit inilah yang menjadikan kita akan kita punya badan terpengaruh kesehatan kita. Coba lihat ada di salah satu ustadz yang sering menerangkan tentang kesehatan badan itu, siapa namanya, Ustadz Danu ya, Ustadz Danu, apakah masih ada di TV atau tidak, wallah alam. Itu sangat sering sekali beliau mengkaitkan kesehatan badan dengan kesehatan hati. Pasti itu karena memang sangkut pautnya sangat luar biasa antara hati dengan badan ini. Kenapa? Karena Nabi memang tadi mengatakan kalau hatinya sehat, badannya sehat. Hatinya sakit, badannya sakit. Nah, ketika kita punya hati sakit, nih hati kita sakit, lagi dengkel, lagi marah, lagi kesel, lagi apa gitu ya. Maka kata Syekh Abdullah Al-Antaki ada 5 obat untuk menyembuhkan
hati kita itu yang lagi sakit tadi. Jadi kalau kita minum obat yang 5 ini, kita punya hati jadi sehat lagi. Apa yang 5 itu? Yang pertama, kata Abdullah Al-Antaki, mujalasatus salihin, berteman dengan orang-orang saleh. Ini paling mujarab nih ya. Jadi kalau kita punya hati lagi sakit, berteman dengan orang saleh. Lagunya siapa namanya itu? Lagunya Opik ya. Oh apa tuh? Hati ada 5 perkaranya, gitu kan? Ya, itu kata beliau. Saya nggak hafal lagunya karena bahasa Jawa nggak hafal. Kalau Abdullah Al-Antaki, beliau mengatakan pertama, berteman dengan orang saleh. Ini sangat penting ya, dan sangat mempengaruhi hati kita, batin kita, pikiran kita. Teman itu sangat mempengaruhi sekali. Kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita jadi baik. Kita berteman dengan orang yang jahat, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi jahat. Maka pandanglah, unzur dina akhika, maka pandanglah agama saudaramu itu, ya, kualitas agama saudaramu itu apa? Dengan apa? Dengan temannya, dengan saudaranya. Jadi jangan salahkan orang lain kalau memandang seseorang, orang itu jahat, orang itu jelek. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang yang jelek. Dan beruntunglah kalau ada orang lain mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang yang baik karena kita berteman dengan orang yang baik. Jadi teman itu sangat mempengaruhi sekali, sangat mempengaruhi sekali. Apalagi zaman sekarang nih ya, sangat mempengaruhi teman itu. Mama Dede ya, yang sering nongol di TV itu. Beliau mengatakan kalau kita kepingin punya anak sukses ya, aktif sukses itu jadi anak saleh, salehah, dia bahagia dunia, menyenangkan hati kita, itu sudah kebahagiaan yang paling senang kita rasakan kalau anak itu sukses. Bukan berarti sukses itu anak kita jadi orang kaya, pejabat, terkenal, jadi ini, jadi itu, tidak. Anak itu jadi saleh atau salehah yang bisa menjadikan hati kita tentram, itu sudah sukses namanya. Dan puncak sukses dari anak itu adalah apabila anak itu menjadi syafaat bagi kita buat di akhirat nanti. Bisa membawa anak kita itu ke dalam surga, itu sukses, betul-betul sukses. Nah kata Mama Dede, ada 4 perkara yang bisa menjadikan anak itu sukses. Yang pertama, perhatikanlah pendidikan di rumah tangganya, di keluarganya anak itu. Kalau orang tuanya anak itu rajin salat, insya Allah dia punya anak rajin salat. Kalau orang tua itu mulutnya, bicaranya baik, tata krama di dalam ucapan baik, tidak berkata-kata kasar, tidak berbohong, tidak berdusta, insya Allah itu anak baik. Ibarat kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah mangga, pohon mangga pasti berbuah mangga, buah durian pasti berbuah durian. Kama tadinu tudan. Kamu akan mendapatkan hasil dari apa yang telah engkau perbuat. Dari salah satu hasil itu adalah anak kita. Anak kita itu cerminan kehidupan kita. Kalau kita kepingin anak kita baik, maka jadikanlah diri kita baik lebih dahulu. Tapi jangan salahkan kalau anak kita itu berbuat akhlaknya tidak baik, bisa dipastikan karena akhlak kita tidak baik. Nah, jadi penting sekali pendidikan di rumah tangga ini. Yang kedua kata Mama Dede, supaya anak itu sukses, bisa membawa kita ke surga adalah perhatikanlah pendidikan di sekolahnya. Sekolah ini penting.
Apakah sekolah yang baik itu gedungnya mewah? Apakah sekolah itu fasilitasnya lengkap? Apakah itu? Nah, itu tidak menjamin. Kita lihat di luar sana berapa banyak sekolah-sekolah elit. Gedungnya megah, bayarannya mahal, bahkan disiapkan makan, minum dan sebagainya. Tetapi kenapa jebolan dari sekolah itu banyak orang yang tidak baik? Tidak usah jauh-jauh lah kita berpikir, kita lihat ini yang beberapa mungkin setahun terakhir ini ya, atau tahun yang lalu, pesantren Az-Zaitun itu dia punya kalau tidak salah lahan berapa ratus hektar itu, atau berapa ribu hektar. Bangunannya megah, minumannya, makanannya, pokoknya serba mewah. Tapi bobrok di dalam pendidikan. Akhirnya apa? Jebolan-jebolan dari situ banyak terindikasi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi penting sekali pendidikan di dalam sekolah ini. Berapa banyak orang sekolah di pesantren tiba-tiba keluar dari pesantren jadi teroris. Bukan bisa baca kitab tapi bisa ngerakit bom. Banyak seperti itu? Banyak. Nah, itu pendidikan di dalam sekolah sangat penting sekali. Makanya Ustadz Abdul Somad mengatakan kalau kita ingin sekolahkan anak kita, maka lihat siapa pemimpinnya. Pemimpinnya lihat di mana dia belajar, pemimpinnya ini punya sanad ilmu enggak? Itu penting sekali melihat ini. Kemudian metode belajarnya. Kalau pemimpinnya kacau, muridnya kacau. Ya, metode belajarnya salah, belajarnya salah. Makanya orang-orang zaman dulu, Masya Allah, mungkin guru-guru kita tidak punya titel yang tinggi. Biasa saja belajar, biasa saja beliau belajar waktu belajar di sekolah di pesantren. Tapi kenapa murid-murid beliau yang belajar dengan guru-guru kita itu, Masya Allah, jadi anaknya. Kenapa? Karena kehebatan guru ini, pemimpin ini di dalam membimbing anak-anak santrinya. Nah, jadi dilihat dulu gurunya, dilihat guru pimpinannya. Baik, jadi yang kedua ini dilihat dulu pendidikan sekolahnya. Kemudian yang ketiga kata Mama Dede supaya anak kita sukses itu adalah lihat, perhatikan pendidikan tontonannya. Tontonan ini penting sekali, tontonan ini. Sekarang anak kita ini beda dengan anak-anak zaman dulu. Zaman kita mungkin tahun 90, tahun 80-an, hiburan TV itu cuma TVRI. Buka sore hari jam 5 sore. Hitam putih lagi TV-nya. Jam berapa nutupnya? Jam 12 malam. Terkadang jam 11 sudah tutup TV itu. Beritanya Masya Allah, gak ada yang aneh-aneh. Gak ada yang aneh-aneh, semuanya baik. Tentang kehidupan, flora fauna, ya, bangun desa ini. Sangat tentram zaman dulu itu. Tontonan kita itu. Ada hiburan cuma seminggu sekali, hari Minggu. Jam 7 sudah mulai buka TV. Filmnya apa? Unyil. Unyil. Pernah nonton film Unyil? Pendidikan zaman dulu luar biasa. Itu saja. Video game gak ada. Bukan video game, apa ini? FF kapan ada? Nggak ada. Yang ada apa zaman dulu tuh? Yang keyboard kan apa? Gamebot apa? Zaman dulu tuh. Jadi tidak ada terkontaminasi akhlak anak zaman dulu dengan tidak seperti anak zaman sekarang. Coba lihat anak zaman sekarang, ya Allah, HP sampai matanya juling begini. Jauh sekali. Jadi pendidikan tontonan itu sangat perlu diperhatikan. Jangan disangka anak yang suka berkurung di kamar
itu lebih baik daripada anak yang suka jalan-jalan. Bisa jadi anak yang sering di kamar itu ternyata bisa jadi lebih berbahaya daripada anak yang suka jalan-jalan di luar. Kenapa? Karena dia di dalam kamar bisa menjelajah ke seluruh dunia yang kita kenal dengan namanya dunia maya. Bisa di Facebook, bisa di Twitter, bisa berkomunikasi macam-macam lah. Jangan disangka air yang tenang tidak ada ikannya. Dan memang ternyata nggak ada ikannya. Kenapa? Karena di sungai itu ada buayanya. Habis ikannya dimakan buaya. Nah, bahaya kan ya? Ngeri zaman sekarang ini. Kemudian yang terakhir, ini yang kita sangkut paut tadi adalah perhatikan pendidikan temannya. Pendidikan pergaulannya. Ini pergaulan luar biasa. Zaman sekarang ngeri sekali. Saya terkadang mohon maaf di pesantren saya itu kan pesantren saya nggak ada libur, handphone nggak ada boleh masuk. Tapi terkadang saya itu bingung, kenapa anak-anak ini kok bisa lebih tahu dari saya? Bahasa-bahasa gaul itu lebih tahu daripada gurunya. Saya tadi malam tanya sama anak-anak, kata saya, ini Abuya ini di Facebook Abuya ini kok sering banget nih masuk slot itu judi online ke apa itu, tidak paham tuh. Apa kata Abuya itu? Apa kata saya? Mereka paham. Ini Abuya, ini itu. Wah, kata saya, itu judi atau tidak itu kira-kira? Raffi Ahmad punya, ya kan ya? Siapa lagi itu? Si Baim Wong punya. Banyak yang punya itu. Nggak ngerti saya apakah itu termasuk judi atau tidak, nggak paham itu. Dan MUI belum mengeluarkan fatwa itu sampai sekarang. Saya nggak tahu apakah sudah keluar fatwanya atau tidak, haram atau tidak, nggak tahu itu. Permainan itu, menang itu dapat duit, kalah nggak paham saya. Coba lihat itu. La ilaha illallah. Nah, jadi yang keempat ini, pendidikan di dalam pergaulan sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu kita kembali, Syekh Abdullah Al-Antaki mengatakan obat hati yang pertama itu adalah mujalatus salihin, berteman dengan orang saleh. Penting sekali kita berteman dengan orang saleh. Kita berteman dengan orang yang rajin salat, kita berteman dengan orang yang ucapannya baik, kita berteman dengan orang yang bicaranya baik, punya tata krama, sopan santun yang baik. Istilah zaman sekarang etikanya baik, itu penting sekali. Tapi kalau tidak ada orang punya sopan santun, tidak punya etika, sudah kacau sudah. Semuanya kacau. Baik, kemudian yang kedua, obat hati itu adalah wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Penting sekali Al-Quran ini dibaca. Saya tidak bisa baca Al-Quran banyak-banyak. Ya tidak apa-apa. Kalau orang bahari, mereka itu selalu membaca 3 surah setiap hari. Ini ibarat kata amalan wajib. Walaupun mereka tidak banyak baca Al-Quran, tapi amalan baca Quran 3 surah ini wajib tiap hari atau tiap malam. Apa itu? Yang pertama, Yasin. Dan sekarang jarang di masjid-masjid dilanggar-langgar baca Yasin, jarang. Kalau kita dulu nih ya, hampir rata-rata dilanggar di masjid baca Yasin. Apalagi yang kedua, surah Al-Waqi'ah. Kalau Yasin untuk mengabulkan hajat, Waqi'ah untuk memperlancar rezeki. Kemudian yang ketiga adalah Tabarak atau surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ini adalah untuk melampangkan kubur kita. Ketika kita masuk di alam kubur, dosa kita diampuni, dan dengan berkat surah Al-Muluk ini kubur kita menjadi lapang. Dan guru-guru kita mengatakan salah satu manfaat orang membaca surah Al-Muluk, mengamalkan surah Al-Muluk setiap hari adalah insya Allah kalau orang itu meninggal, jasadnya tidak akan hancur, jasadnya tidak dimakan tanah, jasadnya tidak dimakan cacing. Dan itu sangat banyak sekali orang yang mengamalkan surah Al-Muluk ini, dan ternyata setelah dikubur beberapa puluh tahun,
kena bongkaran atau kena hujan, ternyata jasadnya nggak hancur. Nah, kenapa? Salah satu amalan itu adalah mengamalkan membaca surah Tabarak atau surah Al-Muluk. 3 surah ini diamalkan terus. Kami di pesantren, anak-anak santri ini wajib membaca ini. Yasin, Waqiah, Tabarak. Bahkan nanti setelah nisfu Sya'ban ini menjadi ujian akhir. Jadi 3 surah ini wajib hafal ini. Wajib hafal Yasin, Tabarak, Waqiah, hukumnya wajib menghafal itu. Kalau santri tidak menghafal itu santri apaan itu? Ya, karena tiap hari di pesantren-pesantren salaf itu selalu dibaca 3 surah itu. Kemudian yang ketiga, obat hati adalah wa ikhlaul batin, mengosongkan perut. Ya, artinya jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Dan terus terang ya, orang Indonesia ini luar biasa. Makan terus. Makan terus. Saya punya guru namanya Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Apa kata beliau? Al-Indonesi fi kulli makan. Orang Indonesia itu, kata Habib Salim Asy-Syatiri, orang Indonesia fi kulli makan itu bahasa Arabnya tempat. Di setiap tempat makan. Jadi makan bahasa Arab itu tempat, tapi kalau bahasa Indonesia makan, ya makan. Jadi kata beliau, al-Indonesi fi kulli makan. Orang Indonesia itu kalau duduk setiap tempat pasti ada makanan. Dan hebatnya orang kita kalau nggak makan nasi itu belum makan. Tahun berapa yang ada, tahun lalu atau tahun berapa ya, orang jamaah haji Indonesia katanya nggak dapat makan. Jadi ditanya sama wartawan, Bapak nggak dapat makan? Tadi pagi makan Pak? Ya makan. Makan apa Pak? Makan roti aja katanya. Kita makan roti aja katanya. Apa ini kita nggak dikasih makan? Makan roti. Jadi kalau orang kita ini nggak makan nasi, itu bukan makan namanya. Itu hebatnya orang Indonesia. Dan luar biasa ya, kita Indonesia ini memang banyak sekali menunya. Makanya kalau kita berangkat umrah, coba lihat menu makanan Indonesia dengan menu makanan orang-orang Turki atau orang apa gitu ya, sangat jauh bedanya. Kalau orang mereka itu paling-paling salad, roti, keju. Kita Masya Allah, nasi, buah-buahan, susu, kopi, teh, apalagi jus, apalagi kerupuk, sambal, ikan, ayam, bakso, luar biasa banyaknya. Itu ya. Akhirnya apa? Orang yang banyak makan itu menyebabkan hatinya rusak. Al-Imam Ghazali mengatakan perut kita ini dibagi menjadi sepertiga, menjadi 3 bahagian. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Jadi sepertiga saja. Tapi kebanyakan kita sepertiganya ini bukan untuk makan saja, 2/3 makan aja. Sampai orang Banjar makan sampai ke gulu sini. Susah bernapas, saking kekenyangannya. Nah, jadi mengosongkan perut itu penting sekali. Usahakan apalagi kita yang sudah umur 40-an ini, ya kalau bisa makan itu dikurangin karena terlalu banyak makan kurang baik ya. Saya terus terang pribadi itu terkadang sekali sehari itu sekali atau 2 kali, jarang 3 kali. Tapi ketika orang melihat saya, kenapa pian gendut banget, kata saya makan terkadang cuma sekali atau 2 kali dalam sehari.
Tapi kenapa kok bisa gendut? Kata saya, mungkin saya punya ini tenang. Ini nah, saya punya pikiran gak neko-neko, gak terlalu banyak aneh-aneh. Kata saya, orang benci saya, alhamdulillah. Orang senang dengan saya, alhamdulillah. Gak tak pikirin gitu loh. Ya, gak dipikirin. Makanya ada orang aneh nih ya, orang kurus bisa kolesterol. Kurus, darah tinggi, kolesterolnya tinggi. Aneh gak seperti itu? Aneh gak? Ada orang gendut, kolesterolnya biasa-biasa aja, wajar-wajar saja. Enggak juga dia darah tinggi. Kenapa? Di sini nih. Pikirannya tenang, karena pikiran tenang, ya pikiran tenang ini maksudnya berasal dari hati yang tenang tadi. Nah, saya terkadang aneh ngelihat ada orang kurus, darah tinggi katanya. Darah tinggi. Kenapa bisa darah tinggi itu? Oh, ternyata tadi hatinya kok kotor. Jadi mengurangi makan, mengosongkan perut itu penting ya. Tapi jangan juga terlalu kosong. Kalau terlalu kosong itu jadi penyakit lagi. Ya. Diisilah makanan itu ya, perut itu diisi, tapi jangan terlalu, jar orang Banjar berhimat-himat. Kemudian yang keempat, obat hati yang nomor 4 adalah wa qiyamul laili, bangun malam. Qiyamul laili ini maksudnya menghidupkan malam dengan ibadah. Menghidupkan malam dengan ibadah. Nah, orang zaman sekarang ya Allah kita lihat di mana-mana ya. Bahkan di Balikpapan kota kita ini banyak sekali tempat nongkrong, tempat tongkrongan. Coba lihat di mana-mana. Kalau kita ke Balikpapan baru situ, warung kopi lah, apalah. Kopi, saya juga kadang bingung. Kopi harganya gelas segini, harganya sampai 20.000, 30.000, segini kecil banget. Siapa pernah beli kopi di situ? Harganya 20, 30, kata saya mahal banget ini kopi ini. Rasanya mah kopi biasa aja. Kenapa kok bisa mahal? Kata saya kopi tadi. Sebenarnya kopinya nggak mahal, tongkrongannya yang mahal. Wifi-nya yang mahal sih. Saya punya kenalan orang itu pernah jual ya kedai kopi lah di Balikpapan baru itu. Dan berapa bulan dia buka, akhirnya dia tutup. Kata saya, kenapa kau tutup? Saya dengar katanya kalau di sana kopinya mahal-mahal. Iya katanya mahal. Secangkir bisa 20, 30. Tapi buat apa kita jual mahal? Cuman yang datang ini cuman berapa orang begitu nah. Dan nongkrongnya sampai subuh. Kita makan sampai ngantuk-ngantuk katanya. Lebih baik jual kopi yang pagi di warung-warung pagi itu yang cuman harga 5.000 mungkin. Tapi tamu nggak pernah datang, orang pelanggan ini. Nah coba lihat, orang banyak sekarang menjadikan malam itu tempat tongkrongan, ngopi, yang dibicarakan ngarul ngidul ini itu. Ditambah lagi dengan perempuan sekitar sana sini, ya Allah, kasihan ngelihatnya kita. Ya, perempuan sekarang murah-murah, sekarang nggak ada nilainya sambil ngerokok dan bagaimana. Ini dipastikan, bukan saya sudzon ya, tapi biasanya perempuan seperti itu adalah perempuan yang hina bahasa kitanya ya, yang kurang harganya. Sehingga laki-laki memandang perempuan itu, jangan salahkan kalau ada seorang laki-laki memandang perempuan itu perempuan yang tidak baik. Karena nongkrong di malam hari dengan laki-laki yang bukan mahram, cekikikan, naudzubillah min dzalik. Nah, itu bukan menjadikan hati tenang, tapi menjadikan hati tambah kacau. Kalau kepingin hati jadi obat, maksudnya hati itu sehat, maka yang keempat kata Syekh Abdullah Al-Antaki, qiyamul lail, menghidupkan malam itu dengan ibadah. Menghidupkan dengan ibadah. Kita ngerjakan sholat witir, kita ngerjakan ada kegiatan majelis taklim, itu baik sekali. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wat tadarru'u inda sabahi, dan menyembah sujud
di waktu menjelang salat subuh. Jadi waktu subuh itu baik sekali ya, di akhir-akhir malam menjelang subuh itu sangat baik sekali. Ada seseorang bertanya dengan kiai, jadi seorang ini bertanya dengan kiai, katanya, ya wahai kiai, saya ingin bertanya dengan engkau. Silakan, kata kiai, apa yang kau tanyakan? Kata dia, saya kepingin bertanya, apa itu barakah? Apa itu barakah, itu apa? Kata kiai, al barakatu ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, bertambahnya nilainya, bertambahnya kuantitas bukan kualitas, bertambahnya kualitas bukan kuantitas. Kualitasnya bertambah. Apalagi ditambahkan dengan kualitas dan kuantitasnya bertambah, itu namanya berkah. Lalu orang ini bertanya, bagaimana contohnya berkah itu? Yang berkah itu bagaimana contohnya? Kata beliau, kamu tahu kambing? Tahu, katanya. Kamu tahu anjing? Tahu, katanya. Kata kiai, kira-kira kalau kambing itu melahirkan dan anjing itu melahirkan, anjing dengan kambing melahirkan, kira-kira banyakan siapa? Anjing dengan kambing kalau dia hamil melahirkan, kira-kira banyakan mana? Banyakan anjing. Anjing kalau melahirkan kira-kira sampai berapa ekor? Minimal 6 ekor minimal. Kalau kambing kalau melahirkan kira-kira berapa? Paling banyak? Jarang itu. Satu pun alhamdulillah itu. Kadang 1, 2, banyak kan 1. Ya, coba lihat. Anjing sekali melahirkan minimal 6. Kambing paling banter 3, itu pun jarang. Paling-paling 1, 2, 1, banyak kan 1. Coba lihat, perhatikan. Anjing sekali melahirkan banyak, kambing tidak sebanyak anjing kalau melahirkan. Tapi yang anehnya, coba lihat. Kambing setiap hari dipotong. Kambing nih dipotong. Apalagi kalau hari Minggu seperti ini. Berapa banyak acara di hari Minggu seperti ini. Ada orang yang akikahan, ada orang yang bertasmiyahan, ada orang yang kawinan, ada orang yang macam-macam. Setiap hari kambing itu dipotong. Tapi apakah kita pernah dengar kambing kosong di pasaran? Pernah nggak dengar? Nah, ada saja stoknya. Bahkan semakin dekat Idul Adha semakin banyak kambing. Padahal kambing melahirkan sedikit. Anjing sekali melahirkan banyak. Tapi kita lihat di sekitar kita, berapa ekor anjing di sekitar kita ini? Sedikit. Nah, aneh tidak? Kambing sedikit melahirkan, tapi nggak pernah sunyi dari pasaran, walaupun setiap hari dipotong orang. Anjing sekali melahirkan banyak, tapi kita lihat populasinya di masyarakat sangat sedikit anjing tadi. Lalu santri ini berkata, kok bisa begitu Pak Kiai? Nah, itulah barakah. Lalu kok bisa begitu, gimana caranya? Jawabannya begini. Anjing kalau dia malam, dia nggak tidur. Anjing itu. Makanya kalau anjing itu kalau dia malam keliaran tuh, dari maghrib tuh keliaran. Makin tengah malam semakin dia tidak tidur. Dia malah menggonggong. Malam tuh. Ya enggak? Makanya kalau kita mendengar suara anjing, itu dia melihat sesuatu yang tidak baik. Apalagi serigala. Film zaman dulu tuh tahun 80-an. Kalau film hantu pasti sudah anjing serigala. Anjing di awal malam nih, anjing juga tidur. Tapi kalau mau dekat subuh, apalagi pagi begini, kita lihat banyak anjing tidur di jalanan. Anjing di awal malam dia nggak tidur, tapi di akhir malam anjing tadi tidur, subuh tidur dia. Beda dengan kambing. Kambing
di awal malam tidur. Sebelum maghrib dia sudah masuk kandang. Awal malam tiduran dia. Tapi dia tengah malam gerusak-gusuk di dalam kandang. Pagi sebelum subuh dia sudah gerasak-gerusuk. Dan dia tidak akan tidur dari sebelum subuh sampai sore. Artinya kambing memperhatikan di waktu subuh. Sedangkan anjing tidak memperhatikan di waktu subuh. Sama tuh orang-orang yang nongkrong itu tuh. Coba lihat anak-anak yang nongkrong itu. Kalau dia tengah malam nggak ada tiduran. Tapi kalau sudah mau jam 4 baru dia pulangan. Pakai motor balap-balapan. Sampai di rumah nggak sholat subuh, pada tidur semuanya. Sering lihat seperti itu? Maka itulah yang disebut barakah. Artinya kalau engkau ingin mendapatkan barakah, maka perhatikanlah sholat subuhmu. Perhatikanlah di waktu subuhmu. Kalau subuh ini bisa kau jaga, hidupmu berkah. Tapi kalau tidak bisa kau jaga subuhmu, hidupmu tidak akan berkah. Cuman hanya banyak, tapi nggak ada nilainya. Buat apa kita punya uang banyak sekoper? Uangnya sekoper, tapi nilainya cuma 1000-an. Nah, sekopor nih. Tapi cuma satu lembarnya, per lembarnya cuma 1000 rupiah. Lebih baik kita punya uang segini segepok saja, tapi harga satu nilainya $100. Pilih yang mana kira-kira? Saya kemarin umrah ya, entar lagi insya Allah akhir Januari umrah lagi insya Allah. Jadi saya kepingin nukar uang. Kata saya bilang sama teman, tolong Pak tukarkan uang di ATM tuh nah. Sampai bisa. Berapa guru minta? 500 real kata saya. 500 real. Akhirnya dia masuk ke ATM ya, ATM seluruh dunia kan bisa jadi. Jadi ngambilnya pakai uang real, keluar 500 real. Satu lembar doang. Saya kalkulasikan itu uang Indonesia 2 juta sekian. Kata saya kalau 2 juta segini tebalnya. Dia cuma satu lembar 500 real. Saya mau beli makanan ya, makanan prata, roti prata orang India, makanan orang India. Saya mau beli 10 real ya, sama kuahnya apa semua 10 real. Saya kasihkan 500 real katanya. Lah katanya. Enggak mau katanya. Saya enggak mau jual sama ente katanya. Katanya itu duit real, enggak mau katanya. Kebesaran katanya. Kebesaran dan ditukar uang kecil katanya. Coba bayangkan, pilih yang mana? Ya. Tentulah kita pilih yang sedikit lembarannya tapi nilainya besar. Itulah yang disebut namanya barakah. Ini kalau kita berangkat umrah, berangkat haji, kalau kita mikirin duit kita nggak beli-beli. Teh segini 5 real. Teh segini nah. 5 real. 5 real berapa duit kita? Bisa 25.000. Ya betul kan? Kurang lebih seperti itu. Nggak jadi beli-beli kita. Nah, saking ada nilainya duit kita tadi itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kata Kiai tadi, kalau engkau ingin mendapatkan barakah, maka jagalah subuhmu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, obat hati menurut Abdullah Al-Antaki ada 5. Yang pertama adalah berteman dengan orang saleh, penting sekali. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, jangan tinggalkan baca Quran setiap hari. Dan yang ketiga, mengosongkan perut, artinya jangan terlalu banyak makan. Yang keempat adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Dan yang kelima adalah jaga waktu subuh. Jaga waktu subuh, jangan sampai subuh itu kebablasan. Karena subuh itu adalah waktu yang paling penuh dengan keberkahan. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Cukup sekian, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.